Di suatu sore yang cerah, terlihat dua orang anak yang sedang berjalan santai di taman. Yang berambut panjang adalah Nuri, dan yang bertubuh gemuk adalah Kim. Saat berjalan santai, Nuri ingin membeli minum di sebuah supermarket. Akhirnya, Nuri dan Kim pergi ke supermarket untuk membeli minum. Tak beberapa lama, setelah Kim dan Nuri menghabiskan minumannya, tiba-tiba Nuri merasa tidak enak badan dan dia merasa perutnya sakit. Melihat wajah Nuri yang terlihat pucat, Kim segera bertanya kepada Nuri apa yang terjadi kepadanya. Tiba-tiba perutku terasa sakit seperti ditusuk-tusuk, kata Nuri. Memangnya tadi pagi kamu makan apa, Nur? Kenapa perut kamu bisa tiba-tiba sakit? Tanya Kim. Aku belum ada memakan apapun sejak pagi tadi. Aku hanya meminum soda ini, jawab Nuri. Jangan-jangan asam lambung kamu kambuh. Tunggu di sini, aku akan membeli obat, jawab Kim. Kim membawakan obat dan memberikannya kepada Nuri. Tak beberapa lama, keadaan Nuri mulai membaik. Perutku udah baik kan, Kim? Kamu kasih aku obat apa tadi? Ini obat asam lambung. Asam lambung kamu kambuh karena kamu minum minuman bersoda tanpa ada nasi yang masuk ke dalam perutmu. Nuri bertanya, kenapa dengan minuman bersoda? Mengkonsumsi minuman bersoda saat perut kosong dapat menyebabkan asam lambung kamu meningkat. Nah, di dalam lambung itu terdapat asam klorida atau HCl yang berfungsi sebagai enzim penghancur di dalam lambung. Ketika kamu meminum soda, maka asam lambung kamu akan naik. Minuman bersoda merupakan minuman yang bersifat asam, yang mengandung asam karbonat, asam sitrat, ataupun asam fosfat. Nah, untuk menetralkan asam, maka perlu ditambahkan senyawa yang bersifat basa. Obat yang aku kasih ke kamu merupakan senyawa basa yang mengandung magnesium hidroksida atau MgOH2. Makanya setelah meminum obat ini, kamu sudah baikan, jelas Kim. Aku baru tahu, Kim, kalau minuman bersoda itu bersifat asam. Lalu, bagaimana aku bisa mengetahui makanan apa saja yang bersifat asam agar aku bisa mengantisipasi makanan yang aku konsumsi? Ciri-ciri dari asam basa yaitu asam itu memiliki rasa yang asam, namun tidak semua asam itu dapat disentuh ataupun dirasakan karena akan menyebabkan kulit terbakar. Nah, yang kedua, asam itu bersifat korosif. Yang ketiga, dapat kehilangan asamnya jika bercampur dengan zat basa. Seperti yang aku beri tadi, obat ke kamu. Yang keempat, memiliki pH di bawah 7. Dan yang kelima yaitu dapat memerahkan kertas lakmus biru. Sedangkan senyawa yang bersifat basa memiliki sifat yang licin dan berasa pahit, memiliki pH di atas 7 dan dapat membirukan kertas lakmus merah. Jelas Kim. Definisi asam basa menurut 3 ilmuwan terkenal, yang pertama yaitu menurut Arrhenius. Nah, Arrhenius ini mengatakan kalau asam itu adalah zat yang melepaskan ion hidrogen di dalam air, sehingga suatu asam akan meningkatkan konsentrasi ion hidrogen dalam larutan. Sedangkan basa yaitu zat atau senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. Contoh senyawa asam ini yaitu HCl. Ketika kita melarutkan HCl ke dalam air, maka HCl akan terurai menjadi ion-ionnya, yaitu menjadi H+ dan Cl-. Sedangkan contoh dari basa yaitu ketika kita melarutkan NaOH ke dalam air, maka NaOH akan terurai menjadi ion-ionnya yaitu Na+ dan OH-. Terbentuknya ion H+ dari HCl dan OH- dari NaOH akan bergabung membentuk air atau H2O. Nah, asam dan basa ini saling menetralkan dengan melepas H+ dan OH- sehingga membentuk air. Definisi asam basa yang kedua yaitu menurut Bronsted-Lowry. Nah, asam merupakan zat yang bertindak sebagai donor proton atau pemberi ion H+, sedangkan basa yaitu zat yang bertindak sebagai akseptor proton atau penerima H+. Contoh dari asam basa Bronsted-Lowry yaitu
Jika kita mereaksikan H2SO4 dengan CH3COOH akan menghasilkan HSO4 tambah CH3COOH2. H2SO4 merupakan senyawa asam yang ketika bereaksi dengan CH3COOH akan menghasilkan HSO4-, yaitu yang bersifat basa. Dan asam basa dari H2SO4 ini disebut asam basa konjugasi, sedangkan CH3COOH bersifat basa dan CH3COOH2 akan bersifat asam. Nah, asam basa dari CH3COOH ini disebut asam basa konjugasi. Definisi asam basa yang ketiga yaitu menurut Lewis. Nah, asam merupakan suatu zat yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah suatu zat yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Contoh asam basa Lewis yaitu ketika kita mereaksikan H2O dengan ion H+ akan menghasilkan H3O+, yang mana pada H2O ini terdapat pasangan elektron bebas yang akan didonorkan kepada ion H+. Nah, sehingga H2O adalah senyawa yang bersifat basa, sedangkan H+ adalah senyawa yang bersifat asam. Asam dan basa terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asam kuat dan asam lemah. Contoh dari asam kuat ini yaitu ada HCl, H2SO4, dan HNO3. Sedangkan contoh dari asam lemah yaitu CH3COOH, HCN, H2S, dan HF. Kemudian ada basa kuat dan basa lemah. Contoh dari basa kuat yaitu NaOH, KOH, CaOH2. Sedangkan basa lemah yaitu NH4OH, AlOH3, dan FeOH3. Contoh senyawa asam yang ada di sekitar kita yaitu yang memiliki pH 1 ada HCl yang ada di dalam lambung, pH 2 yaitu contohnya lemon, pH-nya 3 yaitu ada cuka, pH 4 ada tomat, pH 5 ada kopi, pH 6 itu ada susu. Nah, sedangkan basa yaitu pada pH 8 itu ada darah, pH 9 ada baking soda, pH 10 ada MgOH2 atau magnesium hidroksida, pH 11 ada amonia, pH 12 ada sabun, pH 13 ada pembersih pakaian, dan pH 14 yaitu ada deterjen. Untuk mengetahui suatu senyawa bersifat asam atau basa, kita dapat melakukan uji pada senyawa tersebut dengan menggunakan indikator. Nah, indikator yang dekat dengan kita itu contohnya yaitu ada kunyit yang dalam keadaan asam akan memberikan perubahan warna menjadi kuning, sedangkan basa menjadi merah. Kemudian ada bunga kembang sepatu yang dalam keadaan asam akan memberikan perubahan warna menjadi merah dan basa menjadi kuning. Kemudian ada bunga mawar yang dalam keadaan asam akan memberikan perubahan warna menjadi merah muda dan keadaan basa akan memberikan warna hijau. Kemudian ada geranium yang dalam keadaan asam akan menghasilkan perubahan warna menjadi jingga dan pada keadaan basa akan menghasilkan perubahan menjadi warna. Kemudian ada juga indikator yang sering digunakan di laboratorium. Nah, contohnya itu ada phenolphthalein yang dalam keadaan asam akan memberikan perubahan warna tidak berwarna, dalam keadaan basa akan memberikan perubahan warna menjadi merah muda. Nah, pH-nya itu antara 8,3 hingga 10. Kemudian ada bromtimol, yaitu ketika larutan bersifat asam akan memberikan perubahan warna menjadi kuning dan larutan bersifat basah akan memberikan perubahan warna menjadi biru. Nah, rentang pH-nya yaitu 6,2 hingga 7,6. Kemudian ada metil jingga. Dalam larutan asam akan menghasilkan perubahan warna menjadi merah dan basa menghasilkan warna kuning. Rentang pH-nya yaitu 3,1 hingga 4,4. Dan ada metil merah yang dalam keadaan asam akan menghasilkan warna merah dan larutan basa berwarna kuning. Rentang pH-nya yaitu 4,2 hingga 6. Jadi seperti itu Nur, apakah kamu sudah memahami konsep asam basa yang sudah aku paparkan barusan? Wah, aku baru tahu kalau asam basa sangat dekat dengan kita.
Hahaha, siap deh Nur. Yang penting setelah ini kamu sudah bisa menjaga makanan kamu, Nur. Tidak lagi mengkonsumsi makanan yang bersifat asam dalam keadaan perut masih kosong. Hehehe, siap Kim. Terima kasih ya untuk ilmu yang kamu berikan. Setelah ini, aku ingin menguji semua minuman ataupun makanan yang ada di rumah aku. Aku pengen membuktikan yang mana saja yang bersifat asam dan mana yang bersifat basa. Setelah menyimak video tersebut, nah, yuk kita kerjain beberapa kuis yang ada di halaman ini.